Halo again guys, ketemu lagi dengan gua Hendy di channel kita IndoVivi, channel di mana gue bicara tentang NFT dan kripto secara umum dan secara khususnya di Vivi Collectibles. Hari ini seperti biasa market update dan juga secara khusus gua hari ini mau bicara tentang MTL. Apa itu MTL? Uh, Cash out dan kapan itu akan diimplementnya dan sistemnya seperti apa, segala macam, rumor-rumornya apa aja, fee-nya seperti apa. Jadi itu yang akan kita coba bicarakan. Tapi sebelumnya gue akan kasih juga market update floor di NFT VV seperti apa. Oke, kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, gue akan ingetin teman-teman bahwa di channel gue ini, gue nggak memberikan financial advice. It's purely entertainment untuk kalian. Gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert. Dan semua yang gue share ini treat it as just entertainment saja. Oke, nah kita mulai aja dulu. Seperti kita tahu, Bitcoin, Ethereum lagi sideways. Sempat nyentuh di supportnya di 40 ribuan, nggak sampai ke bawah 40 ribu kayaknya. Dan sekarang udah backup tuh 41-an. OMI juga kemarin sempat sampai 0,005 di supportnya. Sekarang udah naik lagi balik ke 0,0054. So, itu untuk di kriptonya, nothing really special. Nah, tapi yang gua mau bicara lebih lagi adalah floor price-nya di NFT. Kayak yang gue cerita-cerita kemarin-kemarin, NFT dan kripto somehow berbanding terbalik. Kripto kemarin lagi turun banget begitu, NFT-nya soaring. Semua NFT, entah itu di OpenSea, entah itu di Vivi, semuanya naik, ridiculous banget harganya. So, di satu sisi gua happy banget dengan harga-harga di Vivi. Jadi kita langsung mulai aja. Gua mau kenalin juga mas satu app. Nah, tapi app-nya ini cuma ada di iPhone ya, cuma ada di iOS saat ini. App-nya itu namanya Vault Value. Nah, ini waktu kapan gue mungkin ada sedikit cuman kasih tahu doang, tapi ini app sekarang ternyata udah itu free sebetulnya app-nya. Tapi app-nya ini somehow kalau lu mau pakai untuk analisa floor price-nya, history segala macam, itu jadi berbayar. Jadi berbayarnya itu berapa? Gua lagi cobain ya. Dia ada 7-day trial for free. Jadi gua lagi cobain. Jadi ini dan Ecomi Wiki itu yang jadi dua tools gua untuk di VV. Jadi nanti gua akan kasih linknya di description. Nanti lu bisa cek di description link untuk app-nya ini. App-nya itu pretty cool. Jadi lu bisa lihat di sini ada market, ada collector di bagian bawah ya, ada market, collection. Jadi market, collection, terus info, nothing really become info. Tapi di collection ini apa yang lu bisa masukin apa punya lu gitu loh. Maksudnya collectibles-nya apa aja segala macam, dan dia akan kasih update value to up to like per 1 jam, per jam dia akan kasih update value dari koleksi NFT lo, kenaikan harga segala macam. Di bagian market ini lo bisa lihat sorry ini gue kecilin dulu jadi gue bisa move ininya. Oke. Nah, di bagian market lu bisa lihat ada dua tab, ada collectible, ada komik. Kalau bagian collectible lu bisa pencet misalnya di bagian atasnya gua mau shortnya. Kalau ini shortnya ini by alphabetical ya. Lu bisa pencet yang kiri atas ini yang model grid. Nah, ini shortnya alphabetical tapi per collection. Jadi yang awal nih kayak A Very Deadpool Christmas. Nah, ini jadi alphabetical ke bawah tapi udah per ini per collection. Jadi lebih gampang melihatnya. Jadi contoh kita mau lihat saat ini, misalnya gue mau lihat alligator yang animated, secret rare, harganya sekarang udah 4.000 men, gila. Ini sitting on the market waktu itu tuh di harga 800-an for a long time. Nah sekarang udah harganya udah segini gitu loh, udah 4.000, 4.100. So, by the way semua Batman juga naik parah harganya. Naiknya cukup ridiculous. Kayak lo lihat nih, Ghibli Nightwing sekarang 2.500. Yang naiknya paling gila itu kalau dalam berapa hari ini adalah ini, Robin. Carmine Infantino, Robin. Sekarang harga 3.699. Ini kayaknya belum update. Harga terakhir gue cek tadi sempat kayaknya di 4.000 deh. Nah, selama ini nih harga Robin ini selalu berada di bawah bayang-bayangnya Ghibli Nightwing. Jadi Ghibli Nightwing selalu lebih mahal daripada Robin. Kenapa? Sekarang Robin bisa tahu-tahu naik begini karena ada narasi begini. Nah ini bagian guys ya, yang menentuin harga ini, floor ini sebetulnya tuh semakin, makanya gue tuh suka sama koleksi yang nggak terlalu banyak jumlahnya. Jadi gue lebih masuk ke yang nggak terlalu banyak jumlahnya karena kenapa? Kalau gue main yang nggak banyak jumlahnya, untuk orang-orang bisa lebih menghargai koleksinya itu dan harganya bisa naik lebih gampang. Tapi kalau lu masuk ke koleksi yang jumlahnya udah 20.000, 30.000,
itu akan sulit, lebih sulit untuk harganya tuh mencapai harga yang bagus. Nah, pengecualian itu di Niki kemarin. Niki kemarin itu jumlahnya banyak banget, tapi harganya cukup bagus ya. Dan mungkin ada beberapa yang lain seperti itu lagi. Tapi yang ini, secara khusus ini yang Robin ini, jumlahnya ada 1750. Yang gue bilang selalu berada di bayang-bayangnya Nightwing tadi. Jadi tuh selama hampir lebih dari setahunan ini tuh nobody notice, kayak nggak nobody care punya gitu loh. Nah, ini adalah bagian dari Batman Black and White Season 2. Kenapa harganya bisa naik sampai segila begini? Ini karena begini, ada narasi adalah begini. Kalau lu ke Season 1 punya Batman Black and White, Season 1 itu udah pasti harganya naik semua, udah gila-gilaan semua. Todd McFarlane 8 ribuan, Rizzo udah sampai 16 ribuan, dan selanjutnya. Nah, tapi kalau lihat di sini, si Eduardo Rizzo ini, ultra rare pertama di VV adalah Eduardo Rizzo, itu ultra rare pertama. Tapi dia bukan first appearance ultra rare pertama. First appearance-nya Batman itu ada di Todd McFarlane punya. Makanya harganya bisa untuk common yang jumlahnya 7.500 itu langsung ngalahin semua harga uncommon dan rare-nya. Nah, tapi kalau di season 2-nya Batman, ini happen to be the second drop-nya VV kayaknya. I wasn't around at that time, so gue nggak tahu. Tapi narasinya adalah, ini adalah first appearance punya ultra rare pertama di VV. Nah, ini makanya harganya bisa naik begini. Jadi itu semua balik lagi, kalau nggak terlalu banyak orang yang memiliki NFT ini, somehow mereka bisa create narasi bahwa oh ini tuh begini, koleksi ini tuh begini, makanya nilainya seperti ini. Makanya di NFT itu sama seperti di art ya, sama seperti lukisan. Harga itu benar-benar lu nggak tahu gitu loh. Ini harga ini benar-benar kalau mau dibilang tuh ya yang menentukan ya pasar. Jadi benar-benar menentukan pasar. Kalau pasar bilang ini punya keunggulan begini ya akhirnya bisa naik gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, coba kita lihat misalnya di yang tadi gue bilang, gue buka di Robin ini, terus gue bisa lihat di sini. Ini Robin pertama kali keluar November 4, 2020, harganya di 60, edisinya 1750. Floornya sekarang di 3.699 dan cuma ada 34 listed. Nah, bayangin cuma 34 doang yang mau jual, sisanya nggak mau jual, mau hold gitu loh. Nah, market cap lu bisa lihat. Jadi so far selama dia eksis, market cap-nya itu jumlah volume penjualannya itu udah sampai 6.474.982 dolar. Just Robin. Think about makanya revenue dan market cap-nya si VV ini seperti apa. Nah, kita bisa buka di sini full charge dan kita bisa lihat pergerakannya. Makanya seperti lu lihat di sini, yang kuning itu listing, yang biru, grafik yang biru itu harga. Nah, grafik yang biru ini lu lihat harganya waktu lagi bulan November, di kisaran sini, bulan November, itu tuh harganya tuh di bawah 1.000. Jadi ini nggak bisa. Ya, by the way, ini app masih still progressing ya, still on they getting better and better. Kalau lu di Ecomi Wiki, lu bisa pencet ininya grafiknya, dan dia akan kasih lihat harganya berapa pada titik hari itu gitu loh. Nah, kalau ini belum bisa, tapi lu bisa lihat sekarang kenaikannya signifikan sejak dari 1 Januari itu makin climbing up. Dari 1 Januari lu lihat udah bisa naik sampai di atas 2.000 dan terus naik sekarang sampai 3.000-an lebih. Jadi ya begini sistemnya. Dan ini cukup handy karena gue rada sukanya karena bentuknya app, bukan web. Kalau di web itu kan lo kayak loadingnya rada lumayan lama ya. Kalau ini dia pretty much lebih cepat sih. So, kalau misalnya kita lihat ke Ecomi Wiki, nah yang di app tadi sayangnya juga dia belum ada sistem kayak di Ecomi Wiki ini. Lo bisa ke collectible, lo bisa lihat top gainer. Jadi di hari ini top gainernya apa aja. Lo bisa lihat top loser, top gainer. Jadi seperti kayak gitu ya. Unfortunately kalau yang di app belum bisa, tapi gue lihat itu akan bergerak ke sana. Nah, di sini kita bisa lihat yang top gainernya apa aja. So, kalian bisa do your own research sendiri, lihat-lihat seperti apa menurut kalian. Kayak, again, this is all not financial advice ya, tapi maksud gue mau kasih kayak sedikit, menurut gue, investasi apa yang bagus di VV yang untuk yang harga masih di bawah 100 gem. Itu kira-kira apa aja. Nah, ini nggak berurutan ya, gue kasih listnya. Tapi kalau kalian bisa lihat, yang gue ngelihat adalah kayak di Steve Rogers, yang The Mighties punya Steve Rogers, itu saat ini harganya masih di 95. Per tadi gue catat ya, gue nggak tahu sekarang apa ada perubahan. Tapi kalau lihat di Steve Rogers, menurut gue ini good value, ini Steve Rogers. Harga Flores sekarang di 100, pas Flores 100. Waktu gue tulis waktu gue tulis listnya, itu harganya masih di 95.
So, kenapa gue bilang ini bagus? Karena pertama ini first appearance-nya Captain America. Captain America Steve Rogers, dan Captain America ternyata kan ada beberapa, ada Sam Wilson, John Walker, Bucky Barnes. Tapi yang paling populer yang selama ini kita nonton di Avenger itu kan Steve Rogers kan. Jadi ini first appearance-nya dia itu di sini. Bukan di yang kalau kita lihat yang biasa di Marvel ini, yang harganya juga yang Secret Rare udah quite ridiculous. Bukan di situ. Nah, makanya gue melihat ini potensi up-nya masih sangat-sangat bagus. Nah, lu lihat di sini, kalau yang di Secret Rare ini bukan first appearance. Kalau aja ini first appearance, gue rasa ini harganya akan on par sama Spider-Man punya Secret Rare. Karena Spider-Man punya Secret Rare per saat ini harganya udah di 50 ribuan floornya. Nah, jadi itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu gue ngelihat itu di Groot. Di gue kelewat ya? Oh iya, here, Guardian of Galaxy. Jadi Groot yang common. Groot yang common itu floornya di 31. Groot yang rare, not yang rare, I'm sorry, yang uncommon, itu juga masih di bawah 100. Ini 39. Nah, dua ini menurut gue juga good value for the long run, karena ini Guardian of the Galaxy yang the first Guardian of Galaxy karakternya yang pertama muncul di VV. Ini first appearance, dan gue bisa bilang yang Groot yang common itu really good value, karena begini, harga listnya itu kan ini waktu itu blind box 40 gem. Yang common saat ini di market, harganya floornya itu tuh 31. So it's way below the list price. So menurut gua, kalau lu bisa long term ya, nggak usah jauh-jauh deh, 6 bulan dari sekarang. Ini harga udah pasti udah at least 2 kali lipat. Menurut gua bisa ambil apa namanya kesimpulan ini karena begini. Just my opinion again. Kalau lu ke DC, ada 2 karakter yang waktu itu yang nggak habis-habis di market, dan udah gitu juga begitu list di marketplace, itu harganya tuh benar-benar rendah banget dan even below list price. Batman Who Laughs, ini harganya waktu itu kan 39. For a long period of time, ini orang pada jual-jualin ini di marketplace below 35, pernah 30 or something, I don't remember ya. Cuma nanti gue lihat di collection gue. Waktu itu gue sempat beli di berapa. By the way, di sini lu bisa lihat ya, gue ada 5 biji. Dan gue buka aja langsung deh. Dan bisa lihat waktu itu. Pada waktu itu tuh gue beli berapa aja gitu, beli dalam harga berapa. Coba ada yang mungkin nggak, coba bentar ya. Ini gue beli di list harga 39. Juga list juga. Apa karena gue transfer ya waktu itu ya, jadi harganya di list ya. Nah, lu lihat sini. Ini gue beli di 37, below cost, below the list price. Jadi waktu itu tuh pada jual-jualinnya tuh below, karena berpikir, kenapa? Karena berpikir, gila ini ada 16.800 biji, harga nggak bakal bisa sustain lah, karena mereka berpikir mindsetnya pada waktu itu user belum banyak gitu loh. Jadi, dan udah gitu juga istilahnya belum hype. Lalu seperti lu lihat sekarang, harga termurah floor price-nya 197. Jadi 40 lompat ke 200, 5 kali lipat kan. So, if you gonna do long term, itu makanya gue ngomong tadi, kalau lu ke yang tadi gue kasih lihat, Groot atau Steve Rogers Mighty, nah ada lagi satu lagi, nanti ada 2 lagi lah, 3 lagi yang gue akan kasih tahu. Tapi yaitu yang Steve Rogers itu really good value right now. Groot juga really good value. Nah, lanjutnya lagi itu, kalau lu lihat yang DeLorean common, mobil DeLorean common. Nah, ini juga sama. Ini juga really good value right now. Even though sebetulnya udah naik 2 kali lipat lebih dari harga beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu ini harga ini rata-rata orang pada masih jual di harga 40. Bahkan di bulan November atau apa gitu ya, sebelum hype-nya Marvel, ini harga-harga ini semua masih sama, dijualnya juga below cost, below the list price. Kenapa orang berpikir gila 50.000 biji mau kapan habisnya gitu kan. Jadi, dan juga lu masih bisa terus beli. Tapi lu pikir sekarang harganya waktu itu misalnya lu beli ini banyak yang jual di below cost ya, anggaplah jualnya di cost 30, sekarang harga 99. You already 3 times your investment here. Udah 3 kali lipat. Dan ini not stopping loh, karena begini menurut gua.
uh, waktu sebelum set DeLorean ini keluar, Vivi pernah kasih kayak teaser bahwa DeLorean ini drivable. Yang ini, yang apa 1:6 punya, bukan yang 1:1 ya. Jadi bukan yang rare, juga bukan yang ultra rare, tapi yang common ini is drivable. Jadi kayak remote control car gitu yang lu bisa control. Nah, jadi ketika feature itu nanti di enable oleh Vivi, ya lu bisa pikir lah harganya akan shoot up ke berapa. Jadi ini menurut gua still have a lot of ruang untuk geraknya. Oke, terus gue lanjut lagi biar cepat aja. Deadpool yang secara khusus Deadpool yang uncommon. Oke. Nah, Deadpool uncommon ini juga menurut gua, ini gua bicara semua yang di bawah 100 ya harganya. Kalau lu ke common, harganya saat ini udah di atas 100. Rare juga di atas 100. Yang uncommon itu yang masih di bawah 100, 74. Nah, orang akan gini, sekarang saat ini orang lagi hype banget dengan common. Jadi orang merasa bahwa common itu adalah yang the first minted. Kalau the first minted, makanya itu mereka merasa itu value-nya lebih gede. Jadi orang berpikir ini kayak Todd McFarlane lah gitu, kayak Batman Todd McFarlane, which gua rasa ini hype-nya akan die down karena lu bisa ngelihat dari jumlah edition aja udah jauh banget gitu loh. Kalau yang uncommon ini jumlah edisinya itu 13.666, sedangkan yang common itu ada 18 ribuan I think. Jadi dari jumlah edisinya aja udah beda 5.000. So, untuk dia bisa sustain price-nya dan keep going up better, menurut gua in the long run uncommon ini yang akan take over. Karena sekarang lagi hype-nya common aja, which gua nggak terlalu ngikutin ya itu apa namanya hype-nya ini. Gua rasa itu cuma sementara doang gitu loh. Jadi kalau menurut gua jangan terbawa sama hype-nya itu bahwa common itu lebih berharga daripada uncommon. There's a reason for less min di uncommon kalau menurut gua. So, lanjut setelah Deadpool itu, nah ini yang Deacon maskotnya Deacon, tapi yang uncommon. Ini uncommon, gue bukan ngomongin karena uncommonnya, tapi gue ngomongin karena ini Rock and Roll Edition. Pertama harganya masih sangat murah, dan ini harga listnya itu di 30 kalau nggak salah, sorry 25, terus harga termurahnya sekarang di 40. Nah, as you see ya gue saat ini stokin 6. Gue berpikir kalau ada low min lagi gue mau ngambil lagi sih kalau di harga masih seginian. Balik lagi karena gue ngelihat di experience gue yang lama antara Batman Who Love, terus waktu itu juga di Red Rabbit itu gue juga ngambil sampai puluhan. Terus tapi udah jualin ya, begitu udah profit 2 kali lipat waktu itu gue jualin. Ya kalau gue tungguin sampai sekarang profit gue udah berkali-kali lipat gitu, udah 5 kali lipat kali. Jadi ya masih room untuk growth-nya tuh masih banyak banget di sini nih. Lalu lihat di sini. Nah, ini kenapa gue bilang ini tuh pretty good karena begini. Ada narasi. Ini balik lagi ke narasi ya. Ini adalah Jack Black. Karakter ini tuh si Jack Black. Jadi orang pada ngomong kalau si Jack Black tahu-tahu ngomong bahwa hey, this look like me or something gitu loh. Ini harganya udah pasti akan lompat naik. But again, I don't know. Jadi gue cuma melihat ini karena editionnya pertama really low, cuma 3.666 edition doang. Tuh, jadi dan under value menurut gue saat ini, sangat-sangat under value. Jadi kalau mau istilahnya stacking kita. Jadi kalau kita beli multiple, kita stacking, multiple and hold. Nah, kita biarin aja, habis itu kita diamin aja, kita nggak usah list, nggak usah apa. Kita lihat nanti harganya akan climbing up. Oke, jadi ada Steve Rogers tadi, Groot, DeLorean, Deadpool, sama Deacon. Itu menurut gua versi gua itu 5 itu. Terus gua tambahin bonus 2 ya, tapi yang 2 ini sebetulnya sedikit di atas 100. Menurut gua tuh really good value, good buy. Itu yang pertama di si Finn Martin and Princess Bubblegum. Itu menurut gue juga really good value karena emang ada marketnya juga itu. Saat ini lo lihat yang si Finn Martin ini itu harganya di 106. Itu di atas 100 ya. Tapi menurut gue juga ini lot of room to grow karena ini season 1. Ini rata-rata koleksi season 1 you'll see price later on at least menurut gue akan hampir semua akan di atas 500 season 1 punya. Apalagi karakter utama kayak begini, Finn Martin and Princess Bubblegum itu kan karakter utama ya. Nah, di sini sama Jack the Dog, sorry. Tapi Jack the Dog ini kayaknya lumayan tinggi deh harganya udah. 156, jadi udah way di sana lewat. Nah, tapi yang dua ini Princess Bubblegum sama si Finn Martin itu menurut gue masih ya mepet-mepet ke 100 lah gitu loh. Jadi menurut gue ini masih good value lah. By the way, lo lihat nih, di sini ada user namanya Danny Boy, LLAC.
Ini salah satu whale. Kemarin dia declare bahwa dia udah achieve 1 million gem sale total di Vivi. Jadi dia udah achieve 1 juta gem revenue total dari sejak dia join. So, as you can see dia punya beberapa di sini. So itu, nah jadi kayak gitu. Kalian bisa do your own research lagi ya, lebih deep lagi dengan tools yang kemarin gue sharing ke kalian, Ecomi Wiki, ataupun yang tadi gue baru kasih ke kalian itu, yang Vault Value itu. Jadi app dan web, kalian lihat mana yang menurut kalian lebih bagus, lebih cocok buat kalian. Tapi itu bisa nunjukin ke kalian bahwa ini NFT ini, misalnya kalian mau ngambil, oh ini all time high-nya pernah segini. Jadi berarti kan ada kemungkinan bisa naik sampai segitu lagi gitu ke all time high itu. Kalian bisa bandingkan rarity-nya, kalian bisa bandingkan jumlahnya, kalian bisa lihat juga berapa banyak yang list di market. Kalau misalnya jumlah collectible 10.000, yang list ada 5.000, berarti 50% orang nggak ngerasa ada value karena mereka mau jual gitu loh. Jadi, tapi kalau lu lihat kayak Mickey itu ada 10 ribuan, misalnya gue lupa nilai itunya jumlahnya berapa, ada 10 ribuan lebih, tapi yang list cuma 400, 500, 1000, itu kan berarti kecil banget dibanding dengan edition yang ada gitu loh. Jadi ya hal itu yang kalian bisa pertimbangkan untuk kalian lihat. Nah kita lanjut, gue mau ngomong itu di growth-nya Vivi kemarin itu tuh ada jadi di AMA-nya Vivi itu mereka bicara tentang apa aja yang mereka udah achieve di 2021 sampai titik sekarang. Jadi beberapa hal mereka announce bahwa sampai titik sekarang ini mereka udah melebihi 2 juta lebih download, 2 juta lebih download untuk app-nya. Dan per bulan itu ada 1,4 juta active user di app-nya Vivi. Which translate kalau menurut mereka itu tuh per harinya, hitungan mereka itu ada 350.000 user per hari yang aktif di app-nya Vivi. 350.000. That's a lot loh, untuk app yang technically baru setahun lebih. Jadi menurut mereka tuh nggak prediksi bahwa mereka akan growth secepat ini. Apa yang mereka achieve sekarang itu sebenarnya prediksi mereka untuk 4 tahun mendatang. Jadi sebenarnya untuk 2023 akhir punya prediksinya. Jadi prediksi mereka di sebetulnya di awal 2022 itu user mereka awalnya itu cuma 35.000 sampai 45.000, tapi sekarang user mereka udah technically kalau hitung user itu udah 2 juta lebih, tapi active usernya itu 1,4 juta doang gitu loh. Jadi itu yang growth-nya mereka mulai dari awal waktu Januari 2021 tahun lalu Januari itu Vivi itu cuma employee-nya itu cuma 5 orang. Jadi bayangin, itu cuma waktu itu cuma si CEO-nya David Yu, terus Dave Crowder, sama gua nggak tahu mereka dihitung employee apa enggak, ya mungkin nggak kali ya, ditambah 5 orang lagi. Jadi cuma itu doang. Sampai titik hari ini mereka ada 35 orang yang kerja di Vivi. Of course, kalau dipikir masih termasuk perusahaan yang nggak terlalu gede ya, cuma 35 pekerja doang gitu loh. Tapi kenapa mereka tuh growth-nya saat ini sama signifikan? Karena ternyata si pemilik license seperti Disney, Marvel, dan lain-lain, mereka itu juga ternyata ikut memberikan kontribusi, helping Vivi untuk build ekosistem mereka, untuk build app-nya mereka, untuk bikin app-nya mereka lebih baik atau gimana. Jadi itu mereka juga turut bantu gitu loh. Nah itu yang bikin saat ini Vivi itu sangat-sangat growing-nya really fast ya. Jadi orang-orang yang di dalam Vivi, di 35 orang yang benar-benar dalam Vivi itu benar-benar yang profesional, hebat banget. Mereka untuk maintain ini semua ekosistemnya, maintain drop-nya segala macam, bisa maintain semua IP-nya. Jadi mereka tuh ngelakuinnya benar-benar hebat banget. Kalau dibanding dengan ya gue ngomong dibanding dengan yang lain-lain ya. Kalau misalnya dibanding, gue nggak tahu, karena gue juga nggak terlalu masuk banget di dalam misalnya Eternity atau yang Eternity ecosystem, Solana kah atau IMX atau gimana. Jadi itu growing-nya tuh significantly different banget kalau di Vivi ini. Jadi plus ada satu hal yang sangat-sangat bullish yang kemarin di wawancara itu juga adalah CEO-nya ada mention bahwa mereka itu hampir, kata dia, setiap hari working closely dengan Apple. Apa yang mereka lakuin, kita nggak tahu. Dia cuma menyebut bahwa mereka working closely with Apple. Apa yang mereka mau build, kita nggak tahu. Kalau gue punya prediksi adalah implementasi Vivi di augmented reality untuk Apple Glass. Prediksi gue. I don't know. Apa ada apa yang lain yang mereka lakuin, gue nggak tahu. Oke, jadi itu aja untuk gue cerita tentang Vivi. Gue mau masuk sekarang ngomongin tentang cash out MTL. Kapan ini MTL? Kapan ini cash out? Jadi itu udah dari
dari tahun lalu lah dibicarain gitu loh MTL itu seperti apa. Dan ternyata dari wawancara kemarin itu EMA kemarin, ada beberapa hal yang kita dapat, yang gue dapat, yang ternyata adalah seperti Vivi sebetulnya awalnya mereka nggak ada planning MTL di dalam app-nya mereka. Jadi sebenarnya app-nya mereka itu nggak ada tuh namanya lu bisa cash out dari Gem jadi fiat itu US, masih bisa transfer balik ke bank gitu loh, bisa cash out ke bank. Jadi awalnya mereka nggak ada planning itu. Karena apa? Ternyata awal-awal, balik ya, gue ini kan join Vivi bukan dari awal. Jadi ternyata dari awal app-nya itu, ternyata lu tuh bisa beli Gem via OMI, dan lu bisa cash out juga via OMI tokennya gitu loh. Jadi lu beli Gem pakai OMI, terus begitu lu lagi misalnya lu mau cash out, lu tinggal convert balik ke OMI, dan OMI itu lu send aja ke waktu itu kan cuma Bitforex, Ascendex, sama satu lagi gue lupa. Pokoknya lu kirim ke exchange, dari exchange baru lu cash out. Nah, ternyata mereka growth-nya kan pretty significant dengan mereka acquire IP seperti yang tadi gue cerita, Disney, Marvel, Givenchy, DC dan lain-lain, Universal, DreamWorks. Jadi mereka acquire IP mereka, dan mungkin di situ ada satu kayak perubahan visi bahwa mereka nggak bisa hanya fokus ke orang kripto. Karena pikiran gini, untuk lu beli Gem pakai OMI, lu berarti mesti ngerti beli OMI. Yang artinya lu mesti ngerti beli kripto gimana caranya gitu. Lu mesti main di exchange, di Bitforex ataupun Ascendex, which is pada waktu pertama gue mulai itu complicated banget. Ada susah. Waktu itu, untuk gue beli OMI waktu itu, gue mesti beli USDT di Indodax atau di Binance. Gue mesti kirim USDT-nya ke Bitforex. Dari Bitforex, gue mesti convert itu ke OMI. Jadi step-stepnya panjang gitu untuk beli OMI. Nggak bisa asal langsung beli atau gimana gitu. Jadi, nah, karena mereka mau lebih mainstream, mereka mau targetin, gue rasa ini permintaan dari Disney dan lain-lain. Karena pemikirannya gini, orang-orang yang nggak ngerti kripto, yang nggak into kripto, udah pasti nggak akan masuk ke Vivi. Kalau lu mesti beli Gemnya via OMI, via kripto. Nah, makanya pinternya Vivi adalah anybody. All you need cuma download app-nya, lu mau beli Gem, all you need just buy Gem. Simple. Lu tinggal beli Gemnya, lu bayar pakai misalnya lu pakai Android, berarti bayar pakai Google Pay. Kalau lu bayar pakai Google Pay, opsinya tuh banyak kan. Kalau lu bayar pakai Google Pay, lu bisa opsi credit card, lu bisa opsi GoPay, lu bisa opsi bayar di Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Jadi banyak opsinya gitu loh. Jadi sangat simple dan friendly untuk anybody that not into crypto. Untuk lu tuh langsung jump into this NFT, which mereka nggak pakai nama NFT karena mereka juga mau berusaha se-mainstream mungkin. Mereka pakai nama digital collectibles gitu loh. Nah, itu yang awalnya ternyata Vivi tuh lakuin seperti itu. Jadi mereka akhirnya disable itu feature OMI to Gem and Gem to OMI itu di disable. Makanya sekarang lu bisa ngeliat ada Gem wallet tetap ada di Android kalau lu mau buka. Jadi ya itu ternyata yang menyebabkan sekarang mau nggak mau mereka mesti fokus ke MTL. Nah, untuk dapat MTL ini, untuk bisa mereka ngelakuin cash out ke bank, ke fiat, ke dolar atau apa gitu loh, mereka mesti acquire license, namanya itu MTL, Money Transmit License. Nah, dari pengalaman perusahaan-perusahaan untuk mereka bisa dapat license ini itu butuh waktu 2 tahun roughly. Nah, sekarang Vivi app-nya baru 1 tahun. Jadi mereka saat ini sedang work extra hard untuk cepat-cepat bisa di sisinya Vivi, mereka udah lakuin semua yang mereka lakuin. Mereka udah submit semua application-nya. Mereka tinggal nunggu approval sebetulnya gitu. Nah, makanya itu yang sampai saat ini kenapa MTL itu masih mundur terus gitu, masih belum benar-benar bisa dilakuin karena mereka masih saat ini mereka masih tes juga ya, masih kayak beta tes ke beberapa user, ke limited user untuk lihat, pastiin bahwa nggak ada bug, nggak ada masalah apapun untuk implementasi MTL itu. Dan bagi gue personally, gue nggak terlalu pusing masalah MTL dan cash out. Yang sebetulnya gue tunggu-tunggu adalah lebih ke jual di feature untuk sell NFT via OMI. Sorry, sell NFT using OMI. Nah, itu yang lebih gue tunggu-tunggu. Karena apa? Simple banget gitu loh. Lebih jauh simple. Gue nggak perlu tungguin dia transfer ke bank segala macam. Dan ternyata cash out. Nah, ini yang kalian mesti mungkin ini yang gue bukannya mau bukan mau kasih berita buruk atau gimana. Tapi MTL itu akan ada fee. Fee-nya berapa? Ini yang masih sampai sekarang digodok. Nah, yang udah pasti opsinya cuma 2 kayaknya. Pertama adalah 30%. Nah, kenapa 30% gue akan ceritain. Kedua adalah sebetulnya zero fee. Yang kedua itu dia 1:1 Gem. Istilah gini, 1 Gem itu $1, tapi kena fee. Fee-nya berapa itu belum tahu. Yang opsi pertama, yang 30%,
Kenapa 30%? Karena begini. Kalau kalian lihat, gue buka ini ya. Ketika lu bikin app di Android, di iOS sama juga ya, dan lu pakai billing sistemnya Android. Nah, ini dibilang kan using pay billing system. Itu ada fee 30%. Yang ternyata sejak bulan Juli 1 kemarin, itu fee-nya udah diturunin ke 15%, tapi ini cuma untuk 1 juta revenue pertama. Setelah itu, 30% lagi. Nah, jadi ini ada 30% fee yang si Vivi kena. Jadi artinya begini, kalau Vivi jual 1000 gem ke gua beli 1000 gem, gua bayarnya kan 1000 kan, $1000 plus ada tax-nya. Tax itu kan berhubungan dengan country kita, apa negara kita. Jadi di Indonesia kan tax-nya segini, nggak ada hubungannya dengan si Google, nggak ada hubungannya dengan Vivi ya. Jadi makanya kalau lu beli 1000 gem harusnya $1000, tapi lu kenanya 1050 or something. Gua nggak ingat lah. Pokoknya 1000 lebih lah kenanya gitu loh. Si Vivi itu cuma dibayar 70% dari $1000 yang gue bayar ke Google karena fee ini gitu loh. Jadi si Vivi ini cuma terima $700, $300-nya ini ke si Android, ke Android Pay-nya ini. Itu fee-nya dia. Nah, lu di situ pikir, ketika Vivi cuma terima 700, terus kalau misalnya cash out, orang cash out, gue mau cash out 1000, mana mungkin si Vivi mau balikin 1000? Si Vivi pasti balikinnya cuma apa yang dia terima cuma 700. Ya 700 itu yang akan dibalikin untuk tarik balik jamnya lo gitu loh. Nah itu yang opsi pertama yang gua kemarin ada ya sebenarnya ada sumber yang kasih tahu kira-kira seperti itu gitu. Itu opsi pertama adalah no fee. Jadi si Vivi nggak akan charge fee, tapi ya dia balikin sejumlah apa yang Vivi terima, yaitu 70% doang gitu loh. 70% dari apa yang lo bayar, nilainya jam itu, yaitu karena alasan ini. Nah, yang kedua, opsi kedua adalah dia Vivi oke, gue bisa kasih lu balik 1:1. Jadi misalnya lu balik lu cash out 1000 gem, gue akan balikin 1000, tapi ada fee. Nah, fee-nya ini kita belum tahu berapa. Yang menurutnya itu nggak akan 30%, karena gini, mereka pertimbangkan keuntungan mereka, keuntungannya si Vivi already gitu loh. Jadi kemungkinan ada yang bilang ya 10%, 15%, gue juga nggak tahu. Nah, itu yang makanya gue bilang, gue nggak gitu peduli dengan MTL, nggak begitu peduli dengan cash out ini. Karena buat gue, jauh lebih baik buat gue, untuk gue sell NFT gue via Omi. Gue dapetnya Omi. Habis itu tinggal gue transfer Omi balik ke, sekarang kan gue pakai OKEX. Ini tinggal gue kirim ke OKEX. Di OKEX ya gue bisa keep it as Omi, yang harganya akan menurut gue akan naik. Atau gue mau cash out, ya tinggal cash out gitu loh, dengan simple gitu loh. Maksudnya gue nggak kena fee kalau di exchange kan. Di exchange fee-nya dong paling berapa gitu loh. Yang kalau misalnya kayak di Binance, USDT gue mau cash out, itu simple banget. Gue cuma pakai peer to peer-nya Binance. That's it, gak ada fee, no fee whatsoever gitu loh, dan gak ribet, gak usah go through the bank or whatever stuff like that. Jadi ini menurut gue, makanya gue don't really care about the MTL ini. Nah, belum lagi si Vivi ini ketika dia mau apply MTL, dia apply masalahnya bukan cuma ke satu negara. Nah, of course rata-rata semua akan mulai di USA ya. Jadi mereka akan ikutin regulasinya Amrik, mereka akan MTL submit application-nya ke Amerika, US. Tapi negara-negara lain juga mereka mesti submit gitu loh. Nah, itu yang bikin jadi take a long time untuk Vivi itu bisa make sure everything-nya itu come into place. Nah, bagi gua juga, gua lebih berpikir udah biarin Vivi take as much time yang Vivi perlu supaya semua running smooth, daripada maksain cepet-cepet malah dia kena sandung regulasi. Apalagi ini berhubungan dengan duit gitu loh. Orang investasi. Jangan sampai kejadian seperti kayak Ripple gitu yang kena SU segala macam. Akhirnya kan sampai sekarang nggak bisa gimana-gimana kan, nggak ada solusi. Nah, itu yang Vivi berusaha untuk menghindari. Jadi gue lebih baik mereka take time untuk get everything perfect, sehingga semuanya itu berjalan dengan lancar. Nah, lu mesti pikirin juga begini, ini gue juga dikasih tahu. Ternyata waktu Coinbase itu kan exchange-nya di Amerika waktu itu, exchange kripto di Amerika. Waktu Coinbase baru buka, selama 1-2 tahun awal juga nggak bisa cash out mereka, karena ngurusin MTL ini gitu loh. Karena ngurusin masalah MTL ini. Jadi, waktu itu, banyak orang yang akhirnya, gue nggak mau invest ke Bitcoin. Padahal waktu itu Bitcoin cuma $300. Ethereum itu cuma belasan dolar, gue lupa berapa. $12 atau berapa gitu loh. I wasn't around at that time. Ini orang cerita ke gue. Jadi pada waktu itu banyak orang yang akhirnya, ngapain? Gue nggak berani masuk ke sesuatu yang gue nggak bisa cash out, ya kan? Ini terjadi sama dengan Vivi sekarang kan. Jadi banyak sebetulnya orang-orang yang tertarik dengan NFT, Disney, Marvel, tapi mereka pikirnya gini. Apalagi orang yang udah lama di NFT, berkecimpung di NFT OpenSea.
Ethereum base, di mana mereka dengan gampang kan itu nggak perlu cash out punya, istilahnya lu dapetnya Ethereum ya kan. Nah kalau di Vivi mereka berpikir gua invest ini nih Ethereum gua, mesti gua ubah ke Gem lah, istilahnya gimana caranya mereka mesti ubah dana mereka itu ke Gem. Mereka mau masuk ke Vivi, mereka mau heavily masuk gitu loh. Tapi mereka berpikir cash outnya nggak ada, otomatis kan nggak masuk akhirnya. Ini hal yang sama yang terjadi dengan waktu itu di yang gue bilang Coinbase. Banyak orang miss out that opportunity untuk beli Bitcoin pada waktu masih $300, pada waktu si Coinbase baru buka, gara-gara kesandung masalah nggak bisa cash out. Jadi tuh dari pengalaman itu, dari cerita itu, gue ngambil kesimpulan begini. Apa yang Vivi alamin, itu dialamin sama perusahaan-perusahaan lain sama juga. Cuma yang ruginya saat ini adalah begini, yang ruginya adalah kita sebagai investor. Kalau kita nggak ngambil kesempatan itu, kan kita telat. Lu ngebayangin kalau gua waktu itu $300 satu Bitcoin, gua beli 10 Bitcoin waktu itu. Kalau gua nggak pikirin masalah MTL, dan gue yakin, namanya investasi ya kan, ini uang yang gua pakai, yang gua nggak, uang yang istilahnya nggak harus gue pakai punya gitu loh. Jadi money that I can afford to lose lah istilahnya gitu loh. Dan I don't need right away right now. Ya sama seperti di Vivi ini. Gue sekarang invest di Vivi, walaupun nggak bisa cash out, gue nggak terlalu pusingin karena gue nggak mau miss out the opportunity like that thing that happened with Coinbase gitu loh waktu itu. Lu bayangin aja kalau itu terjadi ternyata misalnya. Nah sekarang pertanyaannya, lanjut. Orang bilang, nah kalau udah bisa MTL, akankah harga-harga NFT-nya crash, hancur? Karena orang pada mau cash out dong, cepet-cepet pada mau cash out semuanya kan. Nah, kalau menurut gua, mungkin secara short term, jangka pendek, itu harga kemungkinan akan turun. Kenapa? Orang ya emang mau cepet jual, akhirnya rebutan jual untuk mereka bisa dapetin gem, secepat-cepatnya bisa cash out. Tapi, kalau menurut gua, itu malah akan nggak akan seperti itu lama, karena begini, yang tadi gua ngomong, well-nya, influencer-influencernya yang main NFT di Ethereum, OpenSea, dan lain-lain, akan melihat peluang di Vivi. Hey, ternyata sekarang Vivi udah bisa MTL, udah bisa cash out. Atau malah Vivi sekarang lu bisa beli via OMI. Nah, lu pikirin di situ sebagai investor, lu berpikir, oke, bisa kan? Nah, ini barangnya barang bagus semua gitu loh. Ini produknya produk-produk yang nggak ada di OpenSea. Disney nggak ada, ya kan, Marvel nggak ada, ini license. Dan long term itu benar-benar bagus banget. Nah, of course, setelah mereka menyadari bahwa peluangnya ada, mereka akan lebih banyak orang yang akan masuk daripada orang yang exit. Jadi akan jauh lebih banyak orang yang akan masuk ke ekosistemnya Vivi ini dibanding dengan orang yang kepikiran, gue pengen cash out terus mau quit udah. Kalau menurut gue akan dikit orang yang quit setelah melihat apa yang potensi, apa yang mereka bisa dapatkan di Vivi ini saat ini gitu loh. Jadi yang menurut gue crash mungkin secara short term, tapi untuk long term itu malah kemungkinan ketika well masuk itu malah akan bring new all time high lagi untuk NFT terutama yang blue chip. Yang sekarang lu lihat si Riso bisa 17.000, well masuk 17.000 nggak ada artinya. 17.000 itu lu bagi 3.000 itu cuman nggak sampai 6 Ethereum, ya kan? Itu nothing. Lu sekarang ngelihat aja ada satu project kemarin, projectnya Jaisho, bener gak sih gue sebutnya, orang yang artis Korea itu, influencer Korea, itu aja sekarang floornya itu 7,5 Ethereum. Itu baru rilis NFT-nya. Jadi lu bayangin dengan gampangnya mereka tuh bisa raise the demand sampai harga floornya itu tuh bisa sampai ke 7,5 Ethereum dalam waktu beberapa hari doang gitu loh. Lu bayangin dengan Disney, Marvel, Givenchy, LV nanti. Jadi lu bayangin semua itu gitu. Jadi menurut gua all time high baru malah akan terjadi karena juga lu ngomongin masalah growing-nya app-nya ini, growing-nya Vivi. Lu bayangin juga dengan by the way, total jumlah NFT yang ada di Vivi saat ini ada kisaran 3 jutaan lebih. User aktif ada 1,4 juta. Jadi technically satu orang cuma bisa punya sekitar, kalau bagi rata, cuma 2 atau 3 NFT doang. Demand-nya jauh lebih banyak daripada jumlah orangnya saat ini. Lu belum pikirin growing-nya nanti seperti apa. Jadi ya menurut gue itu yang menjadi kenapa gue merasa bullish banget, dan gue merasa extremely lucky, extremely beruntung banget kita kenal app ini saat ini. Jadi apalagi gue ngomong gue ya pribadi, gue bisa tahu Vivi ini sejak dari tahun lalu, itu extremely lucky banget gitu loh. Jadi gue melihat ini kedepannya benar-benar luar biasa bullish banget gitu. Ya, jadi itu aja yang gue coba cover hari ini tentang MTL, tentang cash out. Jadi mungkin banyak teman-teman yang punya banyak banget pertanyaan, karena itu rata-rata semua nanya kayak gitu. Semua teman-teman gue yang gue kasih tahu tentang Vivi, pertanyaannya pasti
ini gimana gue cash outnya, selalu begitu. Dan jujur, for a long period of time, gue tuh nggak bisa terlalu menjawab juga, gue nggak tahu juga. Selain gue bilang, lu kalau mau cash out ya lu mesti lewat unofficial Telegram market, which di situ ya itu rate-nya ya antara 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Jadi rate-nya itu tuh ya tergantung dengan demand pada waktu itu gitu loh. Nah jadi semoga dengan penjelasan hari ini teman-teman bisa lebih ngerti ya kenapa sampai sekarang belum ada opsi cash out itu, dan apa yang kita bisa look for the future, near future. By the way, yang terakhir kemarin mereka bilang MTL itu bukan MTL, migrasi OMI di pushback ke akhir bulan ini. Nah itu gue nggak tahu lagi bakalan di delay apa enggak, we don't know. Tapi ya gue just enjoy the ride. MTL itu juga akan di-push kemungkinan sampai pertengahan atau akhir tahun, which sampai sekarang juga gue juga belum tahu. Kita belum bisa prediksi apa-apa. Dan yang gue lakuin, gue enjoy the ride saat ini dan ngeliatin harga-harganya NFT blue chipnya Vivi saat ini, ya gue ngeliat cukup bullish banget sih. Jadi gitu aja. So if you guys enjoy my content, please like and subscribe. Thank you untuk teman-teman yang udah subscribe, gue appreciate banget. Kalau kalian ada pertanyaan atau komen, silakan komen. Gue akan berusaha jawab sebisa mungkin atau berusaha untuk cover di video-video selanjutnya. Kalau kalian ada ide untuk apa yang gue mau cover yang berhubungan dengan NFT, crypto, dan Vivi secara khusus, gue akan coba cover. So, gitu aja. Thanks a lot. You guys have a great day. Bye.